siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Di Jum'ah yang penuh barokah ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sebelah Malang melalui siaran kami Sisma News. Informasi pertama, pemirsa, akan kami sampaikan dari kegiatan penerimaan tamu studi banding dari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 kemarin, Kapus Sabilillah Mendidik Indonesia atau SMI kembali menerima tamu studi banding yang bermaksud belajar bersama bagaimana pengelolaan sekolah yang baik dan profesional. Tamu studi banding kali ini berasal dari jauh, yaitu Lembaga Pendidikan Islam Sabilul Muhtadin, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut liputannya. Dalam rangka persiapan tahun pelajaran baru 2022-2023, Manajemen SMA Sabilul Muhtadin Lembaga Pendidikan Islam Sabilul Muhtadin, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kunjungan studi banding ke Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Mereka bermaksud belajar bersama bagaimana mengelola manajemen pendidikan di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Jumlah tamu yang hadir sebanyak 15 orang yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan, dan mereka diterima di ruang majelis orang tua siswa atau MOS SMP Islam Sabilillah Malang. Kegiatan penerimaan tamu studi banding oleh Kapus Sabilillah Mendidik Indonesia merupakan program diseminasi sistem pendidikan yang dikembangkan di Sekolah Islam Sabilillah Malang, yang salah satu misinya menjadikan sekolah rujukan bagi masyarakat dan juga lembaga pendidikan lainnya. Melalui kegiatan ini menunjukkan bahwa kebermaknaan kehadiran lembaga sekolah di Sekolah Islam Sabilillah Malang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Indonesia. Nama saya Haji Selamat Haryade SPD, selaku Kepala SMA Islam Sabilul Muhtadin Banjarmasin yang beramat di Komplek Malkontemon, Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Alhamdulillah, saya punya pesan dan kesan di sini, yaitu yang pesan saya dan harapan kami dari SMA Islam Sabilul Banjarmasin supaya bisa bekerja sama. Kedatangan kami di sini berkelanjutan bekerja samanya untuk meningkatkan sekolah kami, meningkatkan mutu dan pengembangan sekolah SMA Islam Sabilul Muhtadin Banjarmasin. Kesannya sangat luar biasa. Kami diterima di sini dengan baik, dengan fasilitas yang cukup luar biasa, dan alhamdulillah pokoknya baik semuanya di sini. Dan dari paparan-paparan tadi juga sangat berkesan bagi kami, walaupun sebenarnya sekolah kami ini kami lihat tadi jauh bedanya dengan SMA Sabilillah. Namun sistem pendidikannya hampir sama. Mudah-mudahan dengan kunjungan kami pertama ke sini akan mendapatkan nilai yang baik lagi bagi sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bangga melihat perkembangan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, sebuah sekolah unggul dan bertaraf internasional. Mari bergabung dengan Sisma International School. Sabilillah we love, Smiles Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salma Putri sebagai alumni dari SD dan SMP Islam Sabilillah Malang Angkatan 12. Pesan dan kesan saya selama belajar di Sabilillah Malang yaitu perhatian dari guru-gurunya untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik dari siswa-siswanya. Semoga Sekolah Sabilillah Malang bisa terus sukses di tingkat nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SD Islam Sabilillah Malang, pemirsa, akan kami informasikan bagaimana kegiatan cek kelengkapan perangkat pembelajaran sekolah Adiwiyata oleh tim Adiwiyata SMP Negeri 16 Kota Malang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri SD Islam Sabilillah Malang Full Day School menuju sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur. SD Islam Sabilillah Malang merupakan salah satu sekolah yang akan mencanangkan diri sebagai sekolah Adiwiyata di Kota Malang. Dalam rangka mempersiapkan diri menuju sekolah Adiwiyata ini, SD Islam Sabilillah Malang mendapatkan bimbingan dari sekolah yang telah mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata, yaitu di SMPN 16 Kota Malang. Komponen yang harus diperhatikan dalam membentuk lingkungan sekolah Adiwiyata yang ramah lingkungan, antara lain konservasi air, konservasi energi, penanaman dan pemeliharaan pohon pengelolaan sampah, sanitasi drainase, dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tini. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Malang. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, saya membawa tim kader Adiwiyata kami dari SMP 16 untuk melakukan pendampingan persiapan pengajuan CASP dari SD Islam Sabilillah ini. Tahun ini, SDIS ini akan menuju ke Adiwiyata Provinsi, sehingga kami selaku sekolah pendamping Adiwiyata berkewajiban untuk mendampingi dan mengawal agar CASP di SDIS ini sukses di tahun ini. Semangat untuk SDIS, semoga berjaya sehingga CASP tahun 2022 ini sukses diraih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program Adiwiyata, diharapkan seluruh warga SD Islam Sabilillah Malang dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat, sehingga dapat menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang.
Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang jarang didapatkan di sekolah lain. Dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran dalam pengajaran dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di Jum'ah yang penuh barokah ini, mari kita bermuhasabah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyaksikan kalam mutiara berikut ini dengan tema sabar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema yang mana tema ini akan membahas terkait tentang sebuah kesabaran. Umat Islam memang dituntut untuk sabar tidak hanya ketika menghadapi sebuah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ketika melakukan pekerjaan apapun dalam kehidupannya. Perintah untuk sabar banyak tercantum dalam Al-Quran dan juga hadis. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kalamnya dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi untuk kita semuanya umat Islam agar supaya mendampingi dalam keseharian kita dengan sabar dan juga sholat. Dikarenakan dari dua hal itulah Allah menyimpan sebuah pahala yang sangat besar, sebab dari dua hal itulah berat rasanya ketika dilalui oleh kita sebagai manusia biasa. Lantas, apa yang dimaksud sabar dalam Islam? Makna sabar di sini ialah berasal dari kata as-sabru, yang menurut bahasa adalah menahan diri. Nah, menahan diri di sini cukup banyak cakupannya. Bisa menahan diri dari sifat kegundahan dan juga dari rasa emosi yang menggerogoti jiwa setiap insan. Dan yang kedua adalah menahan lisan supaya tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik atau tidak sampai menggunjing orang lain, dan juga ditahan untuk kita supaya tidak mengeluarkan keluh kesah kita atas apa yang diberikan Allah kepada kita, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah, yang mana pastinya kita sebagai manusia biasa sudah sungguh sangat mudah terbawa oleh arus hawa nafsu. Oleh karena itu, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang baik, oleh karena itu kita sebagai manusia harus membentengi hati kita, diri kita dengan sifat sabar. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya untuk sabar bukan tanpa alasan. Lebih-lebih di musim pandemi COVID-19 ini. Karena terdapat berbagai manfaat sabar dalam Islam.
apa saja manfaat itu yang Allah berikan kepada hambanya, yakni orang-orang yang sabar. Yang pertama, orang tersebut akan mendapatkan pahala. Allah berjanji akan menganugerahkan pahala kepada umatnya yang sabar, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya surah An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam potongan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya yakni sebuah pahala yang amat sangat besar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk supaya dalam keseharian kehidupan kita selalu mengiringi sabar dalam setiap langkah kita. Yang kedua, orang yang sabar dapat mengambil hikmah di setiap peristiwa yang ia alami. Ketika dihadapkan pada musibah, kita seringkali merasa sedih, bahkan emosi. Namun apabila kita sabar dan dapat menahan itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan bisa memberikan pahala yang amat sangat banyak, dan pastinya nantinya kita akan dapat mengambil hikmah atau pelajaran atas peristiwa yang Allah berikan kepada kita tersebut. Lantas, sabar ini juga merupakan salah satu kunci dari kehidupan yang bahagia. Meskipun memang tidak mudah untuk kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita nantinya jika sudah terbiasa untuk mengawal diri kita dengan sabar, insya Allah diri kita ini akan bisa menguasai dan juga mengontrol supaya tidak terbawa arus hawa nafsu. Agar supaya kita juga tidak menjadi orang yang rugi di kemudian harinya. Lantas, apa manfaat dari sabar ini? Selain yang saya jelaskan tadi, pastinya juga terdapat manfaat-manfaat yang lain. Yang pertama, sabar ini merupakan akhlak dari para rasul. Coba kita tengok sedikit sirah dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau begitu sabar menghadapi umatnya pada waktu itu. Ketika beliau dilempari kotoran unta, ketika beliau dicaci maki, bahkan beliau dilempari batu hingga gigi beliau terlepas atau hilang satu disebabkan oleh tindakan umatnya tersebut. Bahkan malaikat Jibril pun mengutuk atas peristiwa tersebut dan mengingatkan kepada Nabi Muhammad untuk supaya bisa memberikan pelajaran kepada umatnya. Namun Nabi Muhammad SAW memang sangat-sangat manusia yang sangat mulia. Beliau tidak mau umatnya mendapatkan musibah yang di luar batasnya. Oleh karena itu, ketika kita bisa menerapkan sabar, itu sudah menjadi contoh untuk kita dalam menerapkan dan meneladani para rasul. Yang kedua, sabar adalah ladang pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita supaya tidak sabar dalam menghadapi segala macam musibah atau segala macam cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang ketiga adalah sabar membuahkan kebahagiaan hidup. Memang tidak mudah dan tidak instan Allah memberikan ini semua. Tapi ketika kita bisa melewati itu dengan sabar, dengan ridho, dengan ikhlas, insya Allah kebahagiaan di kemudian hari pasti akan bisa kita raih. Dan yang terakhir, sabar sebagai penghias diri. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah potongan ayat Al-Qur'an yang berbunyi, fasabrun jamil. Sabar itu adalah indah. Ketika kita bisa menerapkan itu, insya Allah diri kita juga akan bisa menjadi diri yang indah, diri yang dipandang oleh orang itu, orang yang bisa menjadi suri tauladan atau contoh bagi orang lain ketika orang tersebut bisa menerapkan sabar dalam kehidupannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, serta kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang sabar dan hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan dikumpulkan dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK Islam Sabilillah Malang berkomitmen mengembangkan mutu pembelajaran dengan mengadopsi pembelajaran negara maju yang menyenangkan, tematik integratif dan saintifik. Salah satunya melalui pendekatan BCCT atau Beyond Center and Cycle Time dengan pembelajaran berbasis sentra yang terpusat pada anak. Di sentra persiapan, kegiatan pembelajaran ditujukan pada eksplorasi kemampuan kognitif, motorik halus, kemampuan keaksaraan seperti membaca, menulis, dan matematika kreatif yang dikemas dalam kegiatan yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, warga NU Jamaiyah Nahdlatul Ulama, terkhusus yang ada di Jawa Timur, tentu juga keluarga besar Yayasan Sabilillah Kota Malang. Saya Marzuki Mustamar sebagai pribadi, juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, tentu juga sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, mengucapkan selamat Harlah NU, selamat memperingati, mengenang, merayakan hari kelahiran NU yang ke-96, tepatnya tanggal 31 Januari 2022, atau Harlah NU yang ke-99 jika dihitung dengan tahun Hijriah, tepatnya 16 Rajab atau 17 Februari 2022. Semoga di usia yang cukup matang ini kiprah NU semakin nyata, misi NU semakin berhasil, baik itu misi keagamaan, misi kebangsaan, dan misi kemanusiaan. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang hari ini telah kami hadirkan melalui Sisma News. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan, mari kita jaga kesehatan bersama dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Padaku penuh cinta, cinta membawa kesejukan di dunia.